Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fillah, pada sore hari kemarin kita sudah membahas salah satu di antara fitnah lisan, yaitu ghibah serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu ifsadu dzatil bain. Ifsadu dzatil bain atau merusak hubungan antara dua orang yang tadinya bersahabat menjadi bermusuhan, yang tadinya dekat menjadi jauh, yang tadinya akrab menjadi renggang. Sesungguhnya merusak hubungan persahabatan termasuk fitnah lisan yang paling berbahaya, merusak tatanan masyarakat muslim, memutuskan unsur-unsur kecintaan dan mengoyak persatuan kaum muslimin, yang pada akhirnya meruntuhkan bangunan kemasyarakatan. Waliyadzubillah. Ini pengaruh. Sebentar, sebentar. 5 menit. Inilah pengaruh merusak hubungan kepada masyarakat. Adapun pengaruhnya kepada pribadi lebih dahsyat, karena akan meruntuhkan agama dari pelakunya, sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa su'adzatil bain fa innahal haliqah." Jauhi oleh kamu keburukan merusak hubungan, karena hal itu adalah pencukur. Dan berkata Imam Abu Isa At-Tirmidzi, wa su'u dzatil bain yakni bihil adawah wal baghdha. Yang dimaksud dengan keburukan merusak hubungan artinya permusuhan dan kebencian, sedangkan al-haliqah atau pencukur maksudnya mencukur agama, bukan mencukur rambut. Dari Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghdha'u hiyal haliqah. La aqulu tahluqu sya'ar walakin tahluqud din. Walladhi nafsu biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Afala unabbiukum bima yuthbitu dzalika lakum afshus salama bainakum." Telah menjalar kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu sebelum kalian. Jadi penyakit ini
dimiliki oleh umat-umat terdahulu sekarang menjalar kepada kalian, yaitu hasad, saling kebencian, dan itu adalah pencukur. Aku tidak mengatakan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Mau gak aku kabarkan kepada kalian tentang hal yang bisa menetapnya hal itu dalam diri kalian, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa hasad dan permusuhan atau kebencian umat ini penyakit umat orang-orang zaman dahulu, sekarang sudah menjalar ke umat Islam. Dan dua karakter buruk ini, hasad dan dengki, disebut haliqah, pencukur, tapi bukan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Apa yang dimaksud mencukur agama nanti terjelaskan insyaallah. Hasad dan saling kebencian, sekalipun ini termasuk amalan hati pada tingkat yang pertama, akan tetapi amalan hati ini tertuang atau teraplikasi kepada lisan dalam bentuk ucapan yang mengungkapkan isi hatinya, dan terwujud dalam bentuk perbuatan tingkah laku yang menunjukkan kedengkian pemilik dari tingkah laku tersebut, baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sosial, yang bisa melahirkan perbuatan lancang yang bisa merusak tatanan hidup bermasyarakat, yang tidaklah hal ini akan menetap, hasad dan kebencian ini, kecuali tidak akan mencerminkan, kecuali mencerminkan pandangan permusuhan kepada orang lain, terutama ini bersumber dari iblis laknatullahi alaih, yang semoga Allah melindungi kita dari was-was yang ditiupkannya. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang sudah terkena fitnah ini, dia harus menghadapinya dengan cara yang terikat atau dengan cara yang mencerminkan kesungguh-sungguhan, dengan mujahadah, perjuangan jiwa, dan sikap tawakal kepada Allah yang benar, bahwa Allah akan menolong dia, menolong kita untuk membebaskan diri dari bahaya ini. Allah berfirman dalam sebuah ayat surah Al-Hasyr ayat yang ke-10, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, "Ya Allah, ampuni kami, ampuni saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu iman sebelum kami, dan jangan Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang." Iri, dengki dan hasad merupakan keburukan yang akan membakar dan merusak hubungan sesama manusia. Dan kerusakan hubungan akibat dengki, permusuhan, hasad dan kebencian itu akan mencukur agama. Makna mencukur agama adalah mencukur amal-amal dan kebaikan pemiliknya,
sampai agamanya bernilai nol. Tidak ada kebaikan, tidak ada lagi amal soleh, tidak ada pahala pada dirinya, karena sudah tercukur habis dengan kedengkian, dengan kebencian, dengan hasad, dengan iri, dan dengan hal-hal yang sejenis itu. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis? Innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka damma hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatu qabla ayyuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar waliyadu billah." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tahukah kamu siapa orang-orang yang muflis, yang bangkrut? Sesungguhnya, kata beliau, orang yang bangkrut dari kalangan umatku ini bukan orang kafir nih, tapi umat Islam, kita semuanya nih. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, pahala saumnya, pahala zakatnya. Dia datang dengan membawa semua pahala dari amal-amal ibadah tadi, tapi dulu dia di dunia pernah mencela si anu, pernah menuduh si anu, pernah juga memakan harta si anu, menumpahkan darah si anu, baik membunuh atau melukai, memukul si anu, dan semua kezaliman-kezaliman lainnya. Dan semua kezaliman itu berangkat dari kebencian, kan? Karena benci kita mukul, karena benci kita menuduh, karena benci kita mencelaknya, karena benci kita merampas hartanya. Maka diambillah dari kebaikan-kebaikan orang itu untuk orang-orang yang dizalimi tadi, yang dulu pernah kita pukul, itu kita kasih pahala kita kepada dia. Yang dulu pernah kita tuduh, oh si anu sururi umpamanya, itu kita ambil dari pahala kita, diberikan kepada dia. Yang dulu pernah umpamanya kita bentak, kita dolimi, pokoknya apapun bentuk kezaliman, termasuk gibah. Siapa aja yang kita gibahi, oh si anu ini dikasih pahala. Dermawan dia dengan pahala. Dermawan dengan pahala jelek, ya boleh. Harus dermawan dengan harta. Dengan pahala kita harus pelit. Pelit dengan pahala bagus. Pelit dengan apa lagi yang bagus? Waktu. Pelit dengan waktu juga bagus. Tapi bukan berarti ada orang datang butuh curhat minta waktu Anda sebentar. Oh, nggak boleh, harus pelit dengan waktu. Bukan begitu maksudnya. Tapi jangan sampai ada waktu terlewat tanpa manfaat, tanpa dengan sia-sia begitu. Kalau ada orang yang mau konsultasi kepada kita, mengambil waktu kita, itu tidak sia-sia. Boleh, selama kita tidak meninggalkan yang lebih penting. Kalau semua pahalanya sudah habis sebelum seluruh kezalimannya terbayar, jadi pahala habis, yang didolimi oleh kita masih banyak ngantri nih. Pahala yang harus kita bayarkan kepada mereka habis. Maka diambil kesalahan-kesalahan dan dosa mereka, lalu ditimpakan kepada kita. Jangan kepada kita lah, kita nggak gitu. Ditimpakan kepada orang itu, lalu dilemparkanlah orang itu ke dalam api neraka. Ini bangkrut. Karena modal pokok untuk bahagia di akhirat yaitu pahala habis. Dan perkara yang menyebabkan kita akan celaka yaitu dosa,
tambah bertumpuk, dosa gede, pahala habis ditimbang. Kena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, artinya dosanya lebih berat, maka tempat kembalinya ke neraka hawiyah waliyadzubillah. Ini bangkrut. Modal untuk bahagia enggak ada, bangkrut. Itu kerugian yang sangat besar. Apabila permusuhan dan kebencian yang mendorong orang itu untuk menuduh orang lain atau mencela orang lain atau memukul atau menumpahkan darah dianggap sebagai bukti yang paling jelas dalam merusak hubungan dalam kehidupan masyarakat muslim, juga termasuk sebab-sebab terpenting ruginya orang itu dan hilangnya pahala amal soleh dari orang itu, maka wajib bagi kita untuk memiliki akhlak yang sebaliknya dari hal itu. Fa innal wajhal akhar lisulukil ijabi ka islahi bainan nas walladhi amara Allah bihi kama fi qoulihi ta'ala fattaqullaha waslihu dzata bainikum min ahammi muqawwimatil bina'i fil mujtama'il muslim. Maka hal yang sebaliknya, yaitu memperbaiki hubungan sama manusia yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Anfal ayat 1, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Maka memperbaiki hubungan termasuk min ahammi muqawwimati bina'i fil mujtama'il muslim, termasuk hal terpenting di dalam mengokohkan bangunan kehidupan bermasyarakat di kalangan kaum muslimin dan teraihnya derajat yang tinggi. Jadi kalau merusak hubungan dosanya gede, berarti memperbaiki hubungan pahalanya besar. Kalau merusak hubungan berarti meruntuhkan kehidupan bermasyarakat muslim. Kalau memperbaiki hubungan berarti mengokohkan, menguatkan bangunan kehidupan bermasyarakat di kalangan kaum muslimin. Kalau merusak hubungan berakibat kita ini bangkrut, kalau memperbaiki hubungan berakibat kita lawan dari bangkrut apa? Untung gede. Sebuah hadis dari Ummu Darda, dari suaminya. Siapa suami Ummu Darda? Abu Darda radhiyallahu anhuma. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau enggak aku kabarkan kepada kalian amalan yang lebih utama daripada derajat salat dan saum. Yang dimaksud derajat salat dan saum, derajat itu pahala dan sedekah. Enggak kelewat, belum disebut. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian amalan yang pahalanya lebih utama daripada pahala salat, saum dan sedekah. Pahala salat, saum, sedekah luar biasa gede. Ini lebih gede lagi. Qalu bala. Mereka menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau menyatakan, islahu dzatil bain wa fasadu dzatil baini al-halikah, yaitu memperbaiki hubungan sesama manusia
Dan merusak hubungan adalah haliqah. Apa haliqah itu tadi? Pencukur. Mencukur apa? Agama. Maksudnya mencukur, memotong amal-amal soleh kita, pahala dari amal baik, amal soleh kita. Berkata muallif, wa fil hadithi dilalatun ala admi makanati islahi dhatil bain fil mujtama'il muslim hatta annaha tafuqu fil manzilati indallah maqam as-siyam was shalah ala ma fiha min darajatil ulia. Dalam hadis ini terkandung dalil tentang besarnya atau agungnya kedudukan memperbaiki hubungan di tengah-tengah masyarakat muslim, sampai kedudukannya di atas kedudukan saum dan sholat di sisi Allah. Padahal saum dan sholat itu pun derajatnya sudah sangat tinggi. Kenapa? Timbul pertanyaan, kenapa itu lebih tinggi daripada saum, sholat dan sedekah? Saum, sholat, sedekah kan luar biasa tinggi itu. Ini lebih tinggi lagi. Disebutkan, haitsu inna sholata wasyama wassadaqah faidatuha ta'udu ala sahibiha fahasiba bil ajri wath thawab. Amma islahu dhatil bain faidatuhu ta'udu ala al fard bil ajri wath thawab li fa'ilihi wa ala al mujtama'i bil i'tilaf alladhi yatasamma bihi al mujtama'ul muslim wa yastamiddu minhu quwwatun yujabuhu bihal a'da. Karena salat, saum dan sedekah faidahnya, kegunaannya, pahalanya, manfaatnya hanya kembali kepada individu pelakunya. Yang dapat pahala dari saum, salat dan sedekah kan hanya pelakunya. Orang lain enggak dapat faidah dari salat, saum dan sedekah orang itu. Paling yang dapat faidah dari sedekah orang-orang miskin yang dikasih sedekahnya ya. Tapi sementara itu tidak sementerus. Sekarang dikasih, sekarang dimakan, sekarang habis, hari itu juga keluar lagi. Adapun memperbaiki hubungan, faidahnya kembali kepada pelakunya dalam bentuk pahala dan balasan, dan juga faidahnya terasa oleh masyarakat berupa persatuan yang mengikat kesatuan di antara masyarakat muslim. Dari sini tercipta kekuatan yang bisa membuat musuh itu gentar. Kalau masyarakat muslim sudah bersatu padu, lahir kekuatan, musuh gentar. Inilah fitnah lisan yang kedua, yaitu ifsadu dzatil bain, merusak hubungan antar sesama manusia. Dua sudah kita bahas. Ketiga, fitnah lisan yang ketiga. Kalau pertama apa? Ghibah. Kedua merusak hubungan. Ketiga namimah. Namimah itu ngadu orang, bukan ngadu domba. Namimah itu adalah naqlul kalam bainan nas biqasdil ifsad bainahum. Namimah mengutip ucapan seseorang, diberitakan kepada orang lain dalam rangka merusak hubungan di antara sama mereka. Saya lihat umpamanya Salman sama Pak Dindi ini bersahabat erat nih. Saya nggak suka umpamanya nih, contoh. Saya suka loh kenyataan lihat Salman sama Pak Dindi akrab. Tapi contoh nggak suka, kemudian saya adu-adu nih, yang tadinya akrab saya buat jadi bermusuhan. Saya datang ke Pak Dindin. Pak Dindin, kata Salman, Pak Dindin itu tua-tua keladi. Contoh itu Pak Dindin, contoh. Apa yang terasa oleh Pak Dindin? Waduh, Salman kurang gimana baik saya ke dia ini, kurang ajar banget nih. Saya datang ke Salman, Man, kata Pak Dindin itu
Antum ini kok menyebalkan banget. Salman juga jadi nggak enak tuh ke Pak Dindin. Saya sudah ramahi, sudah baiki itu Pak Dindin kok ngomongnya gitu. Timbul ketidaksukaan yang tadinya suka, timbul kebencian, akhirnya udah renggang. Itu namimah. Sekalipun itu benar Salman itu ngomong begitu loh ke Pak Dindin. Benar itu omongan itu. Saya kutip, saya sampaikan. Itu namimah. Ngadu domba, ngadu orang. Namimah ini termasuk penyimpangan lisan yang bisa merusak, memporak-porandakan kehidupan berjamaah. Betapa banyaknya rumah tangga yang hancur, betapa banyaknya hati yang berubah karena ucapan para tukang ngadu domba ini. Oleh karena itu, Islam melarang tegas kita mempercayai tukang ngadu domba. Allah berfirman dalam surah Al-Qalam 10 dan 11, "Wala tuti kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim." Jangan kamu taati semua orang yang halaf dan mahin. Halaf itu tukang sumpah, sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Mahin itu hina. Siapa mereka? Yaitu hammazin, tukang pengumpat, masya'in, yang berjalan ke sana kemari, binamim, untuk ngadu domba. Yang kayak begitu jangan dipercaya omongannya, jangan didengar. Itu namimah. Oleh karena itu dilarang kita mempercayai dan mentaati mereka. Namimah ini umumnya diungkapkan kepada ucapan orang yang disampaikan kepada orang lain untuk memecah belah. Umpama dengan mengatakan, si Anu bilang kamu ini begini. Itu namimah namanya. Karena itulah namimah termasuk bagian yang tak terpisahkan dari poin kedua tadi, yaitu merusak hubungan yang sudah kita jelaskan tadi. Bagi pelaku ngadu domba ada azab di alam barzakh dan di akhirat. Adapun di alam barzakh dijelaskan dalam salah satu hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, kharajan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'di hayatanil Madinah fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi quburihima faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin bala innahu lakabir kana ahaduhuma la yastatiru minal baul wa kana al-akhar yamshi bin namimah thumma da'a bi jaridatin fakasaraha bi kasratain aw ithnatain faja'ala kasratan fi qabri hadha wa kasratan fi qabri hadha faqala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Kata Ibnu Abbas, Nabi suatu hari keluar dari salah satu kebun yang ada di Madinah. Tiba-tiba beliau mendengar suara dua orang yang diazab di alam kuburnya. Hanya Nabi yang mendengar, yang lain enggak. Beliau bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Mereka tidak diazab karena perkara besar menurut mereka, dianggap kecil oleh mereka. Bala innahu lakabir, padahal itu perkara besar, kata Nabi SAW. Dianggap remeh oleh mereka, dianggap enteng, padahal itu besar dosanya. Adapun yang pertama, ini yang dianggap enteng, adalah orang itu tidak bersuci setelah kencing.
Ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang awam, oleh pedagang, oleh sopir angkot, sopir truk, sopir bus gitu ya. Kalau umpamanya antum kesini pakai bus, terus naik dari terminal, itu di terminal di sela-sela bis dengan bis itu coba lewat sana, bau pesing, bau hangsir kata orang Sunda. Karena ban bus itu dipakai WC umum yang gratis. Di sana, apa bersuci enggak? Bebersih enggak? Enggak. Cuma digibrik-gibrik, sudah aja masukin lagi, sudah. Tentu laki-laki itu, kalau wanita enggak akanlah sebejat-bejat wanita ya. Enggak ada WC umum, ada ban mobil, di sana kayaknya enggak deh. Laki-laki itu. Jadi mereka tidak bersuci setelah kencing. Ini yang pertama, makanya diazab di alam kuburnya. Adapun yang kedua, orang yang suka namimah, ngadu domba. Dua perbuatan ini dianggap kecil oleh pelakunya masing-masing, padahal secara syar'i itu besar. Lalu Nabi SAW meminta sebatang jaridah, bahasa Sundanya rokrak. Rokrak itu ranting kemudian dibagi dua, dipotong dua, satunya potong ditancapkan di satu kuburan, satu lagi ditancapkan di kuburan yang lain. Lalu beliau berkata bahwa hal itu akan meringankan azab kedua orang ini di alam kubur selama belum kering. Ini kekhususannya bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak berlaku bagi kita yang kalau kita datangi kuburan orang tua kita, kuburan saudara kita, tiap hari tancepin itu batang ranting yang basah. Khawatir diadab dengan ini kemudian jadi ringan. Enggak, itu khusus Rasul Alaihi Salatu Wasallam. Itu di alam barzakh, azab bagi tukang adu domba. Wa ammal iqabul ukhrawi fa asyara ilaihi qauluhu alaihi salatu wassalam la yadkhulul jannata quttat wal quttat wan nummam. Adapun iqab atau siksa di akhirat diisyaratkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga quttat. Quttat itu artinya tukang ngadu domba. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ini saja masing-masing satu azab yang dijelaskan tadi cukup untuk memberikan rasa takut bagi orang-orang yang ada iman di dalam hatinya walaupun hanya sedikit. Lalu kalau memang sedahsyat itu bahaya dari namimah, kenapa orang masih banyak yang melakukan? Ada beberapa penyebab. Dawafi itu motivasi, pendorong yang menyebabkan orang itu terdorong untuk berbuat namimah. Di sini ada 7 poin yang dijelaskan. Pertama, jahlul ba'di bihurmatin namimah. Ketidaktahuan sebagian orang tentang haramnya namimah. Disangkanya ini hal biasalah, wajar namimah, dan memang realita begitu, kenyataan begitu. Ini bodoh dia, tidak tahu bahwa namimah itu haramnya sangat dan azabnya juga sangat di alam barzakh dan di akhirat. Kedua, at-tashaffi wa tanfis amma fin nafsi min ghillin wa hiqdin wa hasadin. Pelampiasan, perwujudan dari apa yang ada dalam hatinya berupa iri dan dengki. Karena iri, karena dengki, lalu dilampiaskanlah iri dan dengkinya itu dalam bentuk namimah. Ketiga, musayaratul julasa wa mujamalatihim wa taqarrub ilaihim bi khabarin jadidin wa amrin yastami'una ilaih.
Nah ini nih, caper namanya. Tahu Pak Didin caper? Oh, ini bahasa anak muda apa? Cari perhatian. Cari perhatian caper itu. Motif atau pendorong yang ketiga orang berbuat namimah adalah musayaratul julasa, ingin menyenangkan kawan bergaul, berbasa-basi dengan mereka, berupaya dekat dengan mereka dengan gosip-gosip baru dan perkara-perkara yang menyenangkan untuk didengar oleh mereka. Begitu datang, saya punya gosip baru nih, mau denger enggak? Apa? Para gosiper itu begitu, hobinya kepada gosip. Sebab kalau tidak memberitakan hal yang seperti itu, kayaknya obrolan gak seru tuh. Musayarah al-julasa, menyenangkan kawan-kawan bergaul, bermujamalah dengan mereka, berbasa-basi dengan mereka, dengan kabar-kabar baru, walaupun kabar baru itu buruk tentang keburukan orang. Inilah motif yang ketiga. Keempat, iradatu iqa'isu lil muhka anhu kanaqlil kalam ila man biyadihi salata aw quwwah wa muraduhu iqa'ud darar bi ay syaklin kana. Keempat, ingin menimpakan keburukan terhadap orang yang kita ceritakan. Objek yang orang yang kita ceritakan itu kita benci, umpamanya gimana caranya agar orang ini celaka nih. Enggak dikambing hitam, kan kalau kambing hitam orang itu tidak bersalah gitu ya. Kemudian ada kasus, kesalahan dari kasus itu dituduhkan kepada dia. Ini mah enggak, umpah kita benci dia nih. Terus dia ngomong sesuatu yang jelek. Umpamanya dia ngomong tentang polisi tapi isinya kejelekan, polisi brengsek, polisi perampok, polisi bejat begitu. Ini ada alasan untuk mencelakai dia nih. Laporin aja ke polisi, Pak Polisi. Tadi ya si Anu saya dengar ngomong, Anda ini bejat, Anda ini brengsek, Anda ini rampok. Apa maksudnya? Agar dia ini ditangkap, ditahan, dipidana. Karena itu bisa dipidana omongan seperti itu tuh, asal ada bukti dan saksi gitu. Saya saksinya umpamanya, buktinya ada nggak? Ada nih, saya rekam. Jadi ketika dia ngomong ke saya tanpa dia ketahui, HP saya recordernya saya aktifkan, kerekam. Nih mau denger nggak? Didengar. Oh bener, mana orangnya? Tangkap, bisa dipidana. Jadi iradatu iqa'i su lil muka anhu, ingin menimpakan keburukan kepada orang yang kita ceritakan dalam namimah kita dengan cara mengutip, menyampaikan omongan dia kepada pihak yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuatan, dengan maksud agar orang itu ditindak dalam bentuk apapun. Atau tidak ke polisi, umpamanya ke seorang pendekar jagoan. Ada orang yang menjelek-jelekan pendekar, kita nggak suka ke orang ini. Saya sampaikan ya omongan dia ke pendekar, dek umpamanya. Tuh si Atu ngomong kamu ini gini-gini. Wah, belum tahu jurus saya dia. Disamperin babak belur. Seneng. Itu motif yang keempat. Kelima, idharul hubbi wa taqarrub lil muhkalahu wa ka'annahu asbaha min a'wanihi wa ahbabi fala yarda bima qala anhu fulanun minan nas bal yanqilu ilaihi kulla dhalik wa rubbama yazidu rugbatan fi ziyadati mahabbatil manquli ilaihi. Motif yang kelima, menampakkan
kecintaan dan kedekatan kepada orang yang kita ceritai. Bukan orang yang kita ceritakan, tapi yang kita sampaikan berita itu kepadanya, kepada orang ini nih. Seolah-olah kita ini pendukungnya, orang yang mencintainya, dan kita ini seolah-olah tidak ridho orang itu diomongin, orang itu dijelek-jelekan. Umpamanya nih, contoh, saya itu ingin menunjukkan kepada Salman bahwa saya itu teman dekatnya, saya itu sahabat dekatnya, saya itu menyenanginya, mencintai dia gitu. Siapa tahu saya dipulung mantu. Kemudian Pak Dindin ngomong kejelekan tentang Salman. Saya dengar, saya sampaikan, man, Pak Dindin ngomong begini tuh. Wah, saya tuh nggak senang tuh antum diomongin kayak begitu, gitu ya. Antum kan teman dekat saya nggak ridho tuh Pak Dindin ngomong gitu, gitu. Itu diharapkan Salman jadi suka ke saya, senang ke saya. Wah, makasih ya sudah diberitahu nih. Besok saya pulung mantu umpamanya. Terbalik harusnya ke Pak Dindin ya. Salman kan nggak punya anak perempuannya. Ya maksudnya yang gede. Ke Pak Dindin terbalik contoh. Nggak apa-apa lah, ini setelah contoh. Nah seperti itu. Ini juga termasuk salah satu motivasi seseorang berbuat namimah. Keenam, al-la'ab wal hazal, ini cuma heureuy, bercanda, main-main. Karena ada beberapa majlis dhahak wal hazal, majlis pelawak, majlis untuk bergembira ria, bertawa ria, asal membuat orang tertawa, apapun diomongkan, termasuk namimah. Dan terakhir, iradatut tasannu wa ma'rifatul asrar wa tafarrus fi ahwalin nas fayanummu an fulan wa yahtaku satra fulan. Ini yang kedua disebutnya tufailiyat dalam bahasa Arab. Serba ingin tahu rahasia orang. Ingin tahu rahasia orang dengan cara memancing orang untuk bercerita tentang rahasia seseorang dengan cara kita memancingnya dengan namimah. Si fulan ngomong begini tentang kamu loh, gitu. Akhirnya kan dia terpancing mengungkap aib orang itu juga kan. Oh, apalagi dia tuh, dia ini begini. Terbukalah rahasia orang. Inilah 7 motivasi orang dalam melakukan namimah. Dan kita melihat ke-7 motivasi itu secara keseluruhan merupakan tipu daya setan. Pintu masuk setan untuk menggoda manusia, untuk memecah belah antara kaum muslimin, melemahkan kekuatan mereka. Oleh karena itu wajib atas setiap muslim berhati-hati dari orang-orang yang berkarakter seperti itu. Karena apa? Karena pergaulan dengan mereka memiliki dampak negatif kepada agama seorang muslim. Rasul bersabda, al-mar'u 'ala dini khalili falyandur ahadukum mayyukhal. Seseorang agamanya amat sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Oleh karena itu hendaklah memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Jadi jangan berkawan dengan tukang adu domba. Kalau seseorang diuji dengan memiliki kawan yang seperti ini, kawan tukang adu domba, apa yang harus dilakukan? Hadapi orang ini dengan 5 jurus berikut ini. Pertama, alla yusdiqahu li'anna nummam fasiq wa huwa mardudus syahadah. Pertama, jangan mempercayai omongannya.
Karena orang yang numam itu orang fasik dan persaksiannya tertolak. Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, bila datang kepada kalian orang fasik dengan membawa suatu berita, jangan dipercaya. Selidiki dulu kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan kerugian kepada suatu kaum karena kebodohan kamu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kamu menyesal atas apa yang telah kamu lakukan. Jadi jurus pertama apa? Jangan dipercaya omongannya. Kedua, ayanhahu an dzalik wa yansahu lahu wa yuqabbihu alaihi fi'lah. Hendaklah kita larang dia dari perbuatannya itu, dari namimah, dan menasihatinya dan menjelaskan kejelekan perbuatan. Itu jelek loh, itu buruk loh, itu gak bagus loh, itu bisa merusak hubungan loh, dosanya gede juga, diazab di barzah, di akhirat, tidak akan masuk surga. Allah berfirman, ini amar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah di dalam surah Al-Luqman 17, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Beramar ma'ruf dan bernahi munkarlah engkau. Perintahkan orang lain berbuat baik dan laranglah dari kemungkaran. Namimah adalah kemungkaran karena merugikan, maka dicegah. Ketiga, jurus ketiga, alla yadhunna bi akhil ghaibis su' liqaulillahi ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Ketiga, janganlah kita suudzon dulu kepada saudara kita yang diceritakan oleh orang tukang adu domba tadi. Jangan. Kata orang itu, dia tuh ngomong tentang antum gini. Jangan dulu suudzon kepada orang itu, karena jangan dipercaya dulu kan orang tadi. Kalau nggak percaya, dibuktikan dengan tidak suudzon kepada orang yang perkataannya dikutip oleh orang tadi disampaikan kepada kita. Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Itu jurus ketiga. Jurus keempat, alla yahmiluhu ma hukiya lahu ala tajassus wal bahath wat tahqiq ittiba'an liqaulillahi ta'ala wa la tajassasu. Jurus keempat, namimah orang itu jangan membawa kita, jangan mendorong kita untuk bertajassus. Apa tajassus? Menyelidiki, mencari-cari kebenaran dari info tersebut. Umpamanya datang seseorang, si fulan ngomong tentang antum gini. Aduh, harus saya selidiki. Lalu diselidiki terus, mencari berita lain, nanya ke orang. Akhirnya sampai ke orang, betul nggak antum ngomong begini. Dia akan nanya kata siapa? Diadu lagi kata si Anu, diadu lagi kita nantinya ya. Akhirnya segitiga, musuh segitiga. Dan perbuatan itu sesuai dengan firman Allah, wala tajassasu, janganlah kamu mencari-cari, menyelidiki. Tajassus itu menyelidiki kesalahan orang lain. Itu jurus keempat. Jurus kelima, jurus terakhir, ini jurus pamungkas. Alla yarda li nafsihi ma naha an-numamu anhu wa la yahki namimatahu fayaqul fulanun qad haka li kadza wa kadza fayakunu bihi numaman mughtaban ya'ti ma anhu yanha.
Kelima, kita tidak boleh ridha untuk diri sendiri hal yang terlarang yang sudah dilakukan oleh si pengadu domba tadi dan tidak menceritakan namimahnya seperti yang saya contohkan tadi dengan cara langsung datang ke orang. Lalu kita ngomong, si fulan tuh ngomong ke saya bahwa antum begini, ngomongin saya, benar enggak? Itu berarti apa? Namimah pula. Padahal kita enggak ridho, enggak suka dengan namimah orang itu. Apa yang tidak kita suka, kita lakukan. Akhirnya kita terjerumus ke dalam apa yang tidak kita sukai sendiri. Inilah yang ketiga dari fitnah lisan, yaitu namimah. Sebelum sampai ke yang 4, kita buka tanya jawab tentang 2 hal tadi, yaitu ifsadu dzati bain dan namimah, merusak hubungan dan namimah. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Jadi dari kesimpulan ini sikap kita ketika kita di namimah diadukan gitu sama orang lain, jadi sikap kita kepada orang yang diadukan orang itu seperti apa? Tadi kan pertama, kalau maksudnya kita yang diadukan ke orang lain oleh orang lain gitu. Ya. Kita kan nggak tahu kita diadukan, cuek aja. umpama ya. Iya, jangan. Umpama begini. Saya nih diadukan oleh Pak Dindin ke Salman. Kata Pak Dindin, man, Abu Haidar ngomong antum tuh jelek umpamanya. Saya sebagai orang yang diadukan gitu ya, sebagai orang yang dibicarakan, kan nggak tahu, nggak mungkin Pak Dindin ngomong ke saya mengadukan antum ke Salman, nggak mungkin. Tapi di belakang saya kan nggak tahu bahwa saya diadukan, hanya Salman yang tahu sama Pak Dindin dan Allah tentu saja, serta para malaikat yang mencatatkannya. Oh, banyak ternyata. Tapi saya sendiri tidak tahu. Ya kalau tidak tahu dah cuek. Jangan sampai nyari-nyari info. Saya ada yang ngadukan nggak ya? Saya nggak ada yang ngadukan, terus nanya. Kemarin ada orang nggak yang ngadukan saya? Saya nanya ke ini, ada nggak orang yang ngadukan saya? Nggak ada. Nanya terus, nggak perlu. Habis waktu kita untuk itu. Jadi saya sendiri nggak akan tahu bahwa saya diadukan. Kalau umpamanya ada yang mengadukan, umpamanya datang umpamanya Zul ke saya, Ustaz, tadi Anda dengar Pak Dindin mengadukan antum tuh ke Salman. Kita jangan menanggapi Pak Dindin sama Salmannya, tapi kita berhadapan dengan Zul sudah namimah kan, mengadukan saya dengan Pak Dindin dan Salman. Ininya ya, 5 jurus ini yang saya akan terapkan ke Zul. Pertama, nggak akan dipercaya nih saya, Zul. Kedua, saya nasihati, Zul jangan begitu. Itu namimah namanya. Namimah itu berarti antum orang fasik loh. Nah, saya disuruh tidak boleh percaya ke orang fasik, nih ayatnya, gitu kan? Dan saya nggak boleh suudzon kepada Dindin dan Salman. Dan hal itu jangan mendorong saya untuk menyelidiki, benar nggak selidiki, jangan. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Mangga. Apakah perbedaan antara suluk dengan akhlak? Apa perbedaan suluk dengan akhlak? Waktu dulu kita pernah membahas sebuah kitab berjudul Al-Hikmah fi Da'wati ila Allah Ta'ala. Bab akhlak dijelaskan bahwa akhlak adalah suratul insanil batinah. Akhlak itu gambaran batin manusia, keadaan hati manusia. Itu akhlak. Oleh karena itu akhlak tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui. Tapi kalau keadaan batin manusia itu diwujudkan dalam bentuk amal dari perwujudan akhlak itu disebut suluk. Jadi suluk adalah aplikasi dari akhlak. Umpama
Ada seseorang yang keadaan hatinya itu nyaahan kabatur. Nyaahan kabatur itu artinya selalu sayang kepada orang lain, terutama yang susah, yang miskin disayangi. Terenyuh, empati dia, ikut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Orang lain menderita, kita yang nangis. Orang yang menderita itu sendiri gak nangis karena sudah terbiasa menderita ya. Tapi kita yang melihatnya gak kuat, kita nangis umpamanya. Karena keadaan batinnya seperti itu, nyaahan, penyayang. Itu akhlak. Kalau penyayang kita kepada orang lain tersebut lalu kita aplikasikan dalam bentuk amal, kita elus-elus kepala anak yang menderita tersebut, gitu ya. Lalu kita rogoh saku, kita berikan umpamanya 1 juta kepada dia ini untuk beli nasi bungkus makan. Mungkin kamu udah 3 hari nggak makan, ini 1 juta beli nasi bungkus. Itu adalah suluk. Perbuatannya yang real, yang nyatanya, yang dilakukan oleh anggota badannya, itu suluk. Jadi suluk adalah aplikasi dari akhlak. Wallahu a'lam. Mangga. Jadi jurus untuk memperbaiki hubungan atau Ustaz kan menyebarkan salam ya Ustaz. Iya. Jadi gimana kalau menyebarkan salamnya kepada orang-orang misalnya dia memang muslim tapi dia suka sholat, suka main lah, pokoknya yang macam-macam dia suka dikerjakan, apa itu boleh? Iya, boleh nggak memberi salam kepada ahli maksiat gitu ya? Yang kalau perintah dilalaikan, larangan dilanggar ya. Nah, bahasa Selacaunya tunggul, dirurut catan, dirampok, dirumpak, anggar di tahun kamari dirampok, dirumpak. Artinya membabi buta, serba dilabrak. Boleh nggak memberi salam selama mereka pertama tidak melakukan perbuatan yang mengeluarkan mereka dari Islam, kedua tidak menghalalkan perbuatan maksiatnya, selama itu mereka masih muslim, tidak keluar dari Islam, dan selama masih muslim masih memiliki hak untuk diberi salam oleh kita. Jadi boleh kita memberikan salam kepada mereka, dan siapa tuh salam kita menjadi jalan hidayah. Aduh, itu Pak Haji Dinding umpamanya ya, masih mau salam ke saya yang bejat bobok seperti ini. Aduh malu ya. Akhirnya dikurangi maksiatnya, akhirnya nuturkeun Pak Haji Dinding ka masjid, ternyata ikut daurah ikut. Hidayah masuk. Jadi selama orang itu muslim, maka tetap diperintahkan kepada kita untuk menyampaikan salam. Dari akhwat dulu nih. Iri dengki dan hasad tempatnya di dalam hati merupakan pencukur agama. Bagaimana hubungan dengan hadis yang menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan apa-apa yang masih di dalam hati. Yang dimaksud memaafkan apa-apa yang masih di dalam hati artinya niat untuk berbuat jelek belum dilaksanakan, umpamanya nanti malam saya menyongkel jendela orang umpamanya, itu baru niat, itu nggak dicatat sampai niatnya dilaksanakan benar-benar. Tapi kalau ternyata nggak jadi, pas maghrib hujan, nggak jadi, maka nggak jadi dituliskannya tuh, itu niat. Tapi kalau hasad dan dengki itu sudah berupa aksi perbuatan yang dilakukan oleh hati, kebencian, kedengkian. Nah, dimanapun, kapanpun ada pemicu, langsung jalan dengan cara menggibahi dia, memfitnah dia, mengadu domba dia, menjelek-jelekkan dia, dan seterusnya. Jadi tidak bertentangan. Wallahu a'lam. Masalah ghibah, apakah kalau kita membaca kejelekan seseorang di salah satu website termasuk kita juga terbawa betul? Iya, ghibah tadi tidak terbahas jurus menghadapi tukang ghibah ya. Sama kalau ada orang yang datang lalu ghibah, menjelekan orang lain, sama sebenarnya dengan namimah ya.
Cuma kalau namimah itu ada kaitan dengan kita gitu. Kalau gibah enggak ada kaitan dengan kita. Contoh namimah ada kaitan dengan kita, umpamanya bilang, si fulan ngomongin antum ini gini. Itu namimah. Tapi kalau gibah, si fulan ya tadi saya lihat di jalan, dia kencing tuh di pinggir jalan, enggak cebok umpamanya. Nah, itu gibah. Tidak ada kaitan dengan kita, tidak membuat kita menjadi benci ke dia kan? Karena tidak berkaitan dengan kejelekan kita. Kita yang harus kita lakukan mengingatkan, menasihati, itu gibah gitu ya. Nah, tidak boleh mendengarkan. Kalau umpama kita dengar, oh gitu ya, oh terus apalagi terus, wah itu kita dosa. Sama dosanya dengan orang yang gibahnya. Termasuk majlis, umpama orang-orang ngomong tentang gibah, kejelekan orang-orang lain, kita nggak terlibat tapi dengar di sana. Nah, itu kita juga terbawa dosanya. Nah, termasuk kemarin sudah dijelaskan, gibah tidak hanya ucapan, tapi juga apa? Tulisan. Di artikel, di koran, di majalah, di internet, di website gitu ya, kita baca. Itu nggak boleh. Itu gibah. Maka kita membacanya sama dengan mendengarkannya. Itu hal yang terlarang. Makanya sering ya ada yang nelpon ke saya, kalau SMS tidak pernah saya jawab. Ikhwan, akhwat, dimanapun termasuk yang memonitor perkataan saya ini lewat internet sekarang, Yahoo Messenger, kalau mau bertanya ke saya jangan pakai SMS. Masuk tapi nggak akan dijawab. Kalau mau bertanya, nelponlah. Ada yang nelpon, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang Ustaz Fulan? Itu saya marahi, itu akhi, bertanya tentang ilmu, jangan bertanya tentang fitnah. Bertanya tentang Quran dan Sunnah, tentang tauhid, tentang akhlak. Jangan bertanya tentang kejelekan si fulan. Itu jadi mengotori hati antum itu. Itu jadi bukannya memperbaiki tapi merusak. Nggak boleh. Itu selalu begitu. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menasihati dia. Walaupun dia bukan gibah tapi memancing kita untuk gibah ya. Jangan. Dia nasihati. Wallahu a'lam bishawab. Ini menyambung saya kan kalau pulang itu suka melewati pos ronda dan malam-malam itu biasa yang pos ronda itu gaple. Saya juga ingin mengamalkan hadis itu Salam, tapi dalam diri saya itu ragu ketika mereka sedang berbuat maksiat, apakah boleh saya kalau boleh lakukan, nanti insya Allah asarnya bagus loh. Lagi umpamanya, dan itu bisa jadi jalan dakwah loh. Pertama kita lewat lagi gaple, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Haji, padahal belum haji. Minimal malu gitu ya. Sudah lewat, permisi punten ngiring langkung. Minimal menanamkan simpati mereka ke kita. Mangga. Lingi heula atuh ngiringan. Kita lewat. Besoknya begitu, lama-lama manjang obrolan. Mulih di mana? Bade ka mana? Akhirnya kita lewat. Kita bisa masuk tuh ke sana. Kita nanya, nuju naraon meni araranteng gitu. Ya iseng-iseng. Kade taruhan, tumpangan gitu. Kade awalnya dari sana dulu. Itu iseng-iseng hungkul gitunya. Nah, itu sudah kita pulang. Besoknya lewat lagi, perpanjang lagi ucapan. Lama-lama masuk dakwah. Minimal nanti mereka malu kepada kita ya. Insyaallah. Minimal simpati, suka, senang kita dianggap ramah gitu ya, penampilan mengerikan, sehingga teroris, tapi kok tingkah lakunya lemah lembut, ramah, sopan. Sehingga kesan mengerikan dengan penampilan kita itu berubah nanti. Setiap yang berjenggot itu ternyata ramah, sopan, santun, menyenangkan. Nanti insya Allah bisa begitu. Selama ini kesan orang yang ngatung, yang berjenggot itu mengerikan karena lihat ngebom terus. Jadi kesannya mengerikan begitu. Kita rubah image itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah istirahat dulu. Bonus lah. Ini menyambungnya tadi masalah jamaah. Tadi udah katakan yang
saya sebagai supir angkot. Iya, itu aglabiah keumuman, tidak semua. Tidak semua. Contoh nyata Pak Dindin nggak begitu, insya Allah. Walaupun penumpang penuh kebelet, pasti ke masjid dulu. Insya Allah enggak. Nah, apa namanya? Apakah yang saya omongan tadi termasuk ghibah? Karena rata-rata para sopir kayak begitu ya, umumnya seperti itu, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Selama kita tidak menyebut nama orang, umumnya para sopir seperti si fulan tuh, nah itu ghibah. Tapi kalau tidak menyebut nama orang, menyebut kelakuannya secara umum, maka tidak ghibah. Bagaimana dengan menguraikan atau menyebutkan poin-poin orang yang dianggap sesat? Apakah termasuk hal yang dilarang atau diperbolehkan? Kalau kita tidak menyebut nama orang, hanya menyebut perbuatannya, kesalahannya, itu tidak ghibah. Kecuali kalau menyebut nama orang seperti si Anuno, itu ghibah. Tapi umpamanya kita mengatakan bahwa di antara perbuatan dosa adalah mabuk, berjudi, berzina, mencuri. Apakah itu ghibah? Oh, pencuri semuanya tersinggung. Enggak. Oh, penjudi semuanya tersinggung karena apa? Karena digibahi oleh ustadz. Enggak. Selama kita tidak menyebut nama orangnya, hanya menyebut kelakuannya. Demikian juga umpama orang yang sesat pemikirannya, akidahnya, pemahamannya, manhajnya. Selama kita tidak menyebut orang, kita tidak termasuk ghibah. Kenapa merusak hubungan menjadi bagian dari penyakit lisan, bukan menjadi akibat dari lisan? Misal ghibah dan namimah, yang keduanya dapat berakibat demikian. Ya, karena merusak hubungan umumnya dilakukan oleh lisan. Dengan cara ghibah, dengan cara namimah, dengan cara pokoknya apa saja yang dilakukan oleh lisan, dan tidak bisa merusak hubungan itu dilakukan oleh tangan. Umpamanya ya, Pak Dindin dengan ini lagi berdekatan, agar keduanya berantem, saya ambil tangan Pak Dindin digaplokkan ke orang ini. Apa bisa begitu? Enggak, dia tetap akan ngambeknya ke saya, karena dia tahu saya yang berbuat, bukan Pak Dindin, walaupun pakai tangan Pak Dindin gitu kan. Merusak hubungan nggak mungkin bisa dilakukan dengan tangan. Atau umpamanya, agar umpamanya ya, Salman benci ke Pak Dindin, saya ambil pulpen, Salman lagi ngantuk, saya lempar, tok. Agar disangka apa? Pak Dindin. Salman nggak langsung nuduh Pak Dindin, lalu saya bilang Pak Dindin tuh, padahal saya. Maka rusaklah hubungan. Karena apa? Bukan karena lemparan, tapi karena lisan. Lisannya yang mengadu domba. Pak Dindin bukan saya, karena lisan juga. Oleh karena itulah, maka ini termasuk penyakit lisan. Jika seorang hadir pada suatu majelis yang di dalamnya terdapat orang-orang yang rajin ibadah, namun dia merasa tidak nyaman, merasa sebagian dari orang-orang yang ada di situ bukan diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Aktivitas, akhlak orang-orang yang hadir seperti dibuat-buat. Oh, jadi pura-pura alim gitu ya. Hal itu membuat dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Apakah perasaan seperti itu merupakan bisikan setan, dan bagaimana cara mengatasi? Iya. Pertama, dari mana kita tahu bahwa mereka dibuat-buat? Mungkin ya, di luar kita tahu keseharian dia jelek, sampai di masjid ternyata alim. Ya mungkin hidayah datang ketika di sini, atau memang di sini harus menjaga diri. Masa di masjid perbuatannya sama dengan di jalan gitu ya, teriak-teriak, ketawa ke TV gitu ya, ngobrol yang apa jorok-jorok. Nggak mungkin. Walaupun kebiasaannya begitu, pas di masjid menjaga diri dia. Itu bagus dan harus. Jadi pertama, kita jangan suudzon bahwa mereka dibuat-buat. Siapa tahu mungkin mereka memang harus menjaga diri dan sadar itu, dan siapa tahu memang Allah memberi hidayah sehingga mereka berubah. Tapi kalau ternyata pulang dari sini gitu lagi, mungkin hidayahnya lepas lagi. Atau mereka merasa memang
tadi di masjid tidak layak berbuat begini, sekarang di luar masjid layak, ya nggak apa-apa, biarkan. Itu jangan disuudzoni sebagai sebuah acting. Itu pertama. Kedua, tidaklah perlu perbuatan dan sikap orang lain itu mempengaruhi kita. Karena orang lain ada yang acting, kok saya jadi nggak khusyuk. Apa hubungannya ya? Berarti kita terus-menerus mikirkan acting dia tuh. Gak perlu mikirin orang lain, pikir aja diri sendiri gitu ya. Terserah orang lain mau acting, mau enggak, mau pura-pura, mau enggak. Di zaman Rasulullah SAW ada yang acting, yaitu siapa? Orang-orang munafik ya. Itu acting itu. Dan sudah masyhur walaupun kemunafikan mereka itu tersembunyi dalam hati, tapi teraplikasi dalam amal, kelihatan. Semua sahabat tahu Abdullah bin Ubay itu orang munafik, tahu semuanya. Semua orang tahu, tapi tidak jadi pikiran karena ada Abdullah bin Ubay nih, salat saya jadi nggak khusyuk. Emangnya dalam salatnya memikirkan Abdullah bin Ubay? Enggak. Hayati doa yang kita baca di dalam salat, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikirkan orang lain dan jangan masukkan urusan orang lain ke dalam ibadah kita. Fokus saja. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita akan lanjut ke keempat, yaitu kadzib. Nanti Pak ya. Yang keempat ini nanti kita break dulu dengan istirahat kira-kira setengah jam ya, biar enggak jenuh. Nanti 10:30 kira-kira insyaallah kita lanjut lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.